Sesama disokong oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, diproduksi oleh Creative Indigo Production dan Sesame Workshop. Program ini terwujud berkat dukungan United States Agency for International Development. Adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan ya. Pak Ridwan jago matematika loh. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan ya. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian dari Jawa Tengah. Nah, di sini ada beskap, stagen, blangkon, dan ada lagi keris ya di belakang ini. Nah, anak-anak, Bapak akan menerangkan operasi perkalian bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba berapa jumlah kaki pada 2 ayam, 3 ayam, 4 ayam? Bisa jawab ya. Sekarang Bapak tanya lagi. Kalau satu keranjang ada 2 buah pir, kalau 5 keranjang ada berapa buah pirnya? Terakhir Bapak tanya lagi. Coba berapa banyak roda pada 2 beca dan pada 3 mobil? Kalian bisa jawab? Nah, baik. Bapak akan jelaskan hal-hal tersebut dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep pada operasi perkalian bilangan cacah. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, lihat anak-anak, di sini ada perkalian 2 kali 3. Nah, lihat gambar kotak itu. 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. 4 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. 5 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 30. Nah, anak-anak,
Apa yang dapat kalian simpulkan? Apa? Ya, betul. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, Bapak sedikit informasikan. Yang sebelah kiri disebut pengali dan sebelah kanan disebut yang dikali. Anak-anak, mudah kan? Paham kan tentang konsep perkalian pada bilangan cacah? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal operasi perkalian bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Ibu membeli 4 ikat wortel. Setiap ikat berisi 9 wortel. Jika membeli lebih dari 3 ikat, maka akan mendapat bonus tambahan 1 wortel tiap ikatnya. Berapa banyak wortel yang ibu dapatkan? Soal ini menarik ya. Mari kita lihat solusinya. Informasi. 1 ikat sama dengan 9 wortel. Ibu membeli 4 ikat wortel. Jika lebih dari 3 ikat, dapat bonus 1 wortel tiap ikatnya. Nah, langkah-langkahnya. Ibu membeli 4 ikat. Artinya lebih dari 3 ikat. Maka mendapatkan bonus 1 wortel tiap ikatnya. Sehingga jumlah wortel tiap ikat sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10 wortel. Ibu membeli 4 ikat. Maka jumlah seluruh wortel sama dengan 4 kali 10 wortel atau sama dengan 40 wortel. Kesimpulan, jadi ibu mendapatkan wortel sebanyak 40 wortel. Nah, anak-anak, mudah ya? Nah, soal yang tadi Bapak berikan, bisa jawab dong. Kalau ada 2, 3, 4 ayam, berarti akan ada 4 kaki ayam, 6 kaki ayam, dan 8 kaki ayam. Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, petani mengisi 2 keranjang dengan buah mangga. Jika masing-masing keranjang diisi dengan 20 buah mangga, berapa jumlah seluruh buah mangga di keranjang? Dicatat ya. Petani mengisi 2 keranjang dengan buah mangga. Jika masing-masing keranjang diisi dengan 20 buah mangga, berapa jumlah seluruh buah mangga di keranjang? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Rumah Belajar merupakan aplikasi yang luar biasa di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Pembelajaran online melalui Rumah Belajar bisa menjadi pilihan terbaik bagi anak-anak bangsa. Sahabat edukasi, dapat mengunduh aplikasi Rumah Belajar melalui Play Store dan kalian juga bisa berkunjung ke web belajarkemendikbud.go.id. Banyak fitur yang bermanfaat yang bisa menemani sahabat edukasi dimanapun berada untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Selamat belajar dan tetap semangat. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tolong
jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Jangan lupa berdoa. Hati-hati ya, Nak. Tolong jaga adiknya ya. Janji ya. Maaf ya, Dek. Iya Kak, yuk kita lanjut lagi. Mengisi waktu Anda dalam menjalankan ibadah puasa, kami suguhkan kisah diaspora Muslim dari berbagai etnis bangsa. Jejak diaspora Muslim. Menyajikan info komunitas, masjid, makanan halal dan budaya Islam, hingga gaya hidup keluarga Muslim saat Ramadan dalam suasana COVID-19. Jejak diaspora Muslim, Sabtu dan Minggu, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, sekarang Bapak menggunakan pakaian dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak, di Jawa Tengah ada kesenian yang namanya ketoprak, seperti acara opera itu loh, ya. Nah, itu kesenian yang sangat menarik. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang operasi pembagian pada bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak punya pertanyaan. Bagaimana membagi permen ini untuk ketiga temanmu? Pertanyaan berikutnya, bagaimana membagi mangga ini untuk kelima temanmu? Pertanyaan terakhir nih anak-anak, bagaimana membagi kue ini untuk kedua temanmu? Anak-anak, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan pemahaman konsep tentang pembagian pada bilangan cacah. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, perhatikan tabel di sini. Pembagian 6 dibagi 3 itu sama dengan, di sini bentuknya 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Hasil baginya 2. 15 dibagi 5 itu bentuk pengurangan berulang, 15 kurang 5 kurang 5 kurang 5 sama dengan 0. Hasil baginya 3. 24 dibagi 6 itu pengurangan berulangnya, 24 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Hasil baginya 4. 28 dibagi 7, pengurangan berulangnya 28 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. Hasil baginya 4. Nah anak-anak, hasil bagi ini menunjukkan banyaknya pengulangan, ya. Hasil bagi menunjukkan banyaknya pengulangan. Coba anak-anak, apa yang biasa disimpulkan? Nah, betul. Jadi, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.
baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal pembagian pada bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Nah, perhatikan soal berikut ini. Terdapat beberapa buah becak di pangkalan dengan jumlah roda sama dengan 27 roda. Kemudian ada 8 penumpang datang. Jika setiap becak dinaiki oleh 2 penumpang, maka ada berapa becakkah yang masih berada di pangkalan? Soal ini menarik ya. Oke, mari kita bahas solusinya. Informasi. Jumlah roda semua becak sama dengan 27 roda. Jumlah roda satu becak sama dengan 3 roda. Ada 8 penumpang. Setiap becak dinaiki 2 penumpang. Langkah-langkah. Banyak becak di pangkalan sama dengan jumlah roda semua becak dibagi jumlah roda satu becak, atau sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9 becak. Banyak becak yang digunakan sama dengan seluruh penumpang dibagi banyak penumpang tiap becak, atau sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 becak. Banyaknya becak yang tersisa sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5 becak. Kesimpulan, jadi banyak becak yang masih di pangkalan adalah 5 becak. Nah anak-anak, mudah kan? Oh ya, pasti kalian bisa jawab dong soal yang Bapak berikan di awal. Yang permen itu, jawabnya berapa? Betul, 2 permen. Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, ibu membagikan 8 kue donat untuk 4 orang anaknya sama banyak. Berapa jumlah donat yang didapat oleh setiap anak? Dicatat ya, ibu membagikan 8 kue donat untuk 4 orang anaknya sama banyak. Berapa jumlah donat yang didapat oleh setiap anak? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sebelum kembali menyimak pelajaran dari Pak Ridwan, kita lihat dulu teman-teman dari berbagai daerah yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah. Halo teman-teman, namaku Gaisa. Nah, selama wabah corona kita belajarnya di rumah dulu ya, didampingi mama atau papa. Nah, sekarang aku lagi baca buku nih teman-teman. Selamat belajar di rumah ya. Dah. Hai teman-teman. Akhirnya aku masih belajar, teman-teman juga ya. Semangat. Hai teman-teman. Aku lagi belajar di rumah sama bapak dan mama. Aku juga lagi nonton TVRI, belajar di rumah. Tetap semangat ya teman-teman. Corona, jangan ganggu aku. Ayo cuci tangan usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Buku
adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Menemani pagi hari Anda di akhir pekan, suguhan film-film pendek karya sinias-sinias muda berbakat Indonesia menghibur Anda bersama keluarga. Temukan pesan-pesan pendidikan syarat makna. Cerita Pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk, unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, sekarang Bapak menggunakan pakaian dari Jawa Tengah. Nah, ada yang unik dan ciri khasnya adalah ada keris nih di belakang Bapak. Ya, lihat, keris ini menunjukkan status sosial di masyarakat, sehingga fungsi keris sangat penting dalam budaya di Jawa Tengah. Nah, anak-anak, Bapak akan menerangkan operasi campuran, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Anak-anak, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana cara membagi 4 sisir pisang ini untuk 6 orang temanmu? Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Coba tadi 1 piring itu ada berapa apel? Nah, sekarang kalau ada 5 piring apel, bagaimana cara membaginya untuk 2 orang temanmu? Anak-anak, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang operasi campuran, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, Bapak anggap kalian sudah paham tentang perkalian dan pembagian. Lihat nomor A. 9 kali 4 dibagi 6 sama dengan berarti 36 dibagi
dibagi 6 sama dengan 6. Nah, lihat yang B. 24 dibagi 8 dikali 7 sama dengan, nah 24-nya dibagi 8 menjadi 3, sehingga hasilnya sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, sekarang lihat yang C. 16 dibagi 8 dikali 9 dibagi 3 sama dengan, nah kita lihat 16 dibagi 8 menjadi 2, sehingga sama dengan 2 dikali 9 dibagi 3. Kemudian kita lihat hasilnya menjadi 18 dibagi 3, sehingga terakhir hasilnya sama dengan 6. Nah anak-anak, apa kesimpulan penyelesaian soal di atas? Ya, betul. Jadi, operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian dilakukan dari kiri ke kanan. Jelas ya anak-anak ya? Mudah kan? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal operasi campuran, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah. Perhatikan soal berikut ini. Ani membeli 6 kotak kue yang berisi 6 kue tiap kotaknya. Ani ingin memakan kue bersama 8 temannya. Jika mereka memakan kue sama banyak, berapa kue yang dimakan masing-masing anak? Nah, menarik ya soalnya ya. Nah, lihat solusi. Informasi. Ani membeli 6 kotak kue. 1 kotak sama dengan 6 kue. Dimakan Ani dan temannya. Langkah-langkah. Ani membeli 6 kotak kue. 1 kotak isinya 6 kue. Maka jumlah kue sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Kue dimakan Ani dan 8 temannya. Berarti ada 9 anak yang makan kue. Banyak kue yang dimakan masing-masing anak sama dengan 36 dibagi 9 sama dengan 4 kue. Nah, pasti di sini banyak yang terjebak ya. Akan banyak berpikir 36 dibagi 8. Nah, inilah soal uniknya dari HOTS. Kesimpulan, jadi kue yang dimakan masing-masing anak sebanyak 4 kue. Mudah ya anak-anak ya? Jelas kan? Oh ya, untuk soal yang awal tadi, pasti kalian juga bisa menghitungnya ya. Seperti jumlah apel tadi, ada berapa? Ya, betul, 5 buah apel. Nah, udah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, ayah membawa 2 kotak, masing-masing berisi 15 kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada 3 anaknya sama banyak. Berapa kelereng yang didapat oleh setiap anak? Dicatat ya, ayah membawa 2 kotak, masing-masing berisi 15 kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada 3 anaknya sama banyak. Berapa kelereng yang didapat oleh setiap anak? Baik adik-adik, nanti kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ini sebagai tugas ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Adik-adik, ingat selalu untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ya jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!
Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Andin Wijaya. Saudara, ratusan tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sorong mengamuk dan membakar ban bekas di dalam lapas. Kejadian ini terjadi akibat ratusan napi menuntut untuk bebas asimilasi. Beginilah suasana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sorong sesaat setelah terjadi keributan oleh ratusan narapidana lapas Sorong karena tak terima 50 orang dibebaskan melalui program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nampak video amatir tahanan dan narapidana lapas Sorong ini mengamuk dan membakar ban bekas di dalam lapas, dan kejadian ini terjadi pada Rabu sore. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sorong, Nunus Ananto menjelaskan, penyebab kericuhan di dalam lapas ini terjadi akibat 335 tahanan narapidana menuntut hak untuk dibebaskan dalam program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun dalam ketentuan pembebasan tersebut hanya 50 orang sehingga terjadi keributan hingga aksi pembakaran ban di dalam lapas Sorong. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Sorong dan 1 unit water cannon milik polisi disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran di lapas Sorong. Aparat gabungan TNI Polri sebanyak 300 personil diterjunkan untuk mengamankan situasi di lapas Sorong. Kapolres Sorong Kota bersama Dandim 1802 dan pihak lapas setempat bernegosiasi dengan para narapidana agar kericuhan ini tidak meluas. Hingga saat ini dilaporkan situasi di lapas Sorong mulai berangsur kondusif. Namun aparat gabungan TNI Polri masih berjaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara, demikian info terkini. Saksikan kembali info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin memperbarui informasi mengenai COVID-19, Anda bisa memindai lewat QR Code dengan barcode tentunya di layar TVRI. Terima kasih, sampai jumpa. Adik-adik, selamat datang dalam tradisi asli Nusantara yang menampilkan berbagai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai cerita yang kalian dengar. Dan kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak kisah Perahu Jong.